Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya akhi Galih. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Ustadz, ini ada sebuah fenomena yang mungkin mewakili keresahan banyak dari kita. Banyak jamaah bertanya, saya sholat Ustadz, sudah 20 tahun, 30 tahun sholat. Tapi kenapa hidup saya masih resah? Kenapa sholat saya terasa hampa? Seperti rutinitas, seperti senam. Lebih spesifik lagi Ustadz, banyak kebingungan di masyarakat kita. Mereka ribut soal kapan sebenarnya kita berniat. Apakah niat itu harus diucapkan, dilafazkan pakai usolli? Ada yang bilang itu wajib, ada yang bilang itu bid'ah. Lalu Ustadz, apa sebenarnya makna Allahu Akbar yang kita ucapkan sebagai pembuka sholat? Seringkali lisan berucap, tapi hati entah kemana. Mohon pencerahannya Ustadz. Masya Allah, ya akhi, ini bukan pertanyaan ringan. Ini adalah pertanyaan tentang ruh ibadah kita. Ini adalah pertanyaan tentang pondasi sholat kita. Benar sekali. Banyak di antara kita yang terjebak pada fiqhul jawarih, fiqih anggota badan, tapi lupa pada fiqhul qalb, fiqih hati. Keresahan, kehampaan, dan kebingungan itu muncul karena sholat kita kehilangan maknanya. Dan makna itu dimulai persis dari dua hal yang ya akhi tanyakan. Niat dan takbir. Ini adalah gerbang sholat. Jika gerbangnya saja kita tidak faham, bagaimana kita mau menikmati istana di dalamnya? Mari kita bedah satu persatu, biiznillah. Baik Ustadz, mari kita urai yang pertama, niat. Ini yang paling sering jadi perdebatan di warung kopi sampai di grup-grup pengajian. Kapan sebenarnya kita berniat dan bagaimana hukumnya melafazkan niat seperti mengucapkan usolli fardhu dhuhri dan seterusnya? Ya akhi, kita harus membedakan dua hal. Pertama, apa itu niat? Kedua, apa itu talaffuz bin niyah? Pertama, niat. An-niyah secara bahasa, niat adalah al-qasdu. Al-qasdu, maksud atau tujuan. Secara istilah syar'i, sebagaimana dijelaskan oleh jumhur mayoritas ulama, seperti Imam An-Nawawi, rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, niat adalah qasdul qalb. Al-qasdu bil qalb. Maksud di dalam hati. Di mana tempatnya? Sepakat seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah, tempat niat adalah fil qalb, di dalam hati. Ini adalah rukun solat. Solat tanpa niat di hati batal solatnya. Kapan waktunya? Waktunya adalah muqaranah. Muqaranah berbarangan. Berbarangan dengan apa? Dengan takbiratul ihram. Saat lisan kita mulai mengucap A dari Allahu Akbar, saat itu pula hati kita menghadirkan maksud. Aku sengaja sholat fardu zuhri 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib, yang menjadi rukun. Jadi, intinya di hati dan waktunya bersamaan dengan takbir. Lalu, bagaimana dengan lafaz usolli yang biasa kita dengar, Ustadz? Yang diucapkan sebelum takbir itu. Ini dia. Poin kedua. Ini yang disebut at-talaffuz bin niyah. Mengucapkan niat dengan lisan. Ini adalah ranah khilafiyah, perbedaan pendapat yang mu'tabar diakui di kalangan para imam madhab. Jumhur mayoritas ulama, khususnya dari madhab Syafi'i, seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi, Imam Ar-Ramli, dan Hanbali dalam satu riwayat, menyatakan hukum talaffuz ini adalah mustahab. Mustahab disunnahkan, dianjurkan. Dianjurkan Ustadz? Apa alasannya? Alasannya indah sekali ya akhi. Alasannya adalah sebagai musa'idul qalb. Musa'idul qalb, pembantu hati. Atau lita'kidil qalb. Lita'kidil qalb, untuk menguatkan fokus hati. Logikanya sederhana ya akhi. Hati kita ini, ya akhi, liar. Seringkali saat kita mau takbir, pikiran bisa melayang ke pasar, ke kantor, ke masalah anak. Maka para ulama Syafi'iyah berijtihad dengan lisan berucap usolli fardhu dhuhri, aku niat salat fardhu dhuhri. Lisan ini seolah memanggil hati kita yang sedang berkembanah. Wahai hati, ayo kembali, fokus.
Kita mau menghadap Allah, kita mau sholat zuhur, sehingga saat lisan selesai talafuz dan mulai takbir, hati sudah siap sedia. Subhanallah. Jadi bukan bid'ah yang sesat, tapi justru alat bantu untuk fokus. Begitu Ustaz? Tepat. Ya, Imam As-Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nadhair menjelaskan bahwa ini dikiaskan, dianalogikan dengan niat haji atau umrah. Di mana pelafalan labbaika umratan atau labbaika hajjan itu jelas dianjurkan. Tapi mazhab lain seperti Hanafiyah dan Malikiyah memandang cukup di hati. Mereka khawatir jika diucapkan akan memberatkan, terutama bagi yang was-was. Dan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah pun menjelaskan bahwa jika tujuannya untuk membantu hati itu ada kelapangannya, selama tidak diyakini sebagai syarat sah solat. Yang jadi masalah besar, ya akhi, dan ini yang bid'ah, adalah jika kita meyakini bahwa talafuz, ya, talafuz dis usalli, itu rukun solat. Itu keliru besar. Rukunnya tetap niat di hati. Usalli itu hanya sunnah menurut Syafi'i untuk membantu rukun tadi. Sangat jelas Ustadz. Jadi yang sholat tidak pakai usolli, tapi hatinya niat saat takbir, sholatnya sah. Yang pakai usolli untuk membantu hatinya fokus sebelum takbir, sholatnya juga sah, bahkan dianjurkan menurut madhab Syafi'i. Yang tidak sah itu yang lisannya usolli, tapi hatinya entah kemana saat takbir. Begitu Ustadz? Sempurna, mumtaz ya akhi. Keduanya sah insya Allah. Yang tidak sah itu yang tidak ada niat sama sekali di hatinya. Inilah tidak niat di hati yang batal sholatnya. Luar biasa Ustadz, ini mencerahkan sekali. Tadi Ustadz sebut niat ini fundamental. Apa landasan utamanya dari Rasulullah SAW? Tentu, kita tidak berbicara tanpa dalil. Landasannya adalah hadis Arba'in nomor 1. Hadis yang semua penuntut ilmu pasti menghafalnya. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli muri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, aw ila imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, keuntungan yang ingin didapatnya, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya bernilai kepada apa yang dia niatkan itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Innamal a'malu binniyat. Sering kita dengar. Tapi apa asbabul wurud hadis ini Ustadz? Agar kita lebih paham konteksnya. Ya akhi, ini yang membuat hadis ini hidup. Para ulama seperti Imam At-Tabrani dan lainnya meriwayatkan, asbabul wurud hadis ini adalah kisah tentang muhajir Ummi Qais, lelaki yang hijrah karena Ummi Qais. Dikisahkan, di masa hijrah besar-besaran dari Makkah ke Madinah, ada seorang lelaki yang ikut hijrah. Para sahabat mengira dia hijrah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ternyata, usut punya usut, dia hijrah karena ingin menikahi seorang wanita bernama Ummi Qais. Dan wanita ini, Ummi Qais, mensyaratkan, aku tidak mau menikah denganmu, kecuali engkau ikut hijrah ke Madinah. Maka berangkatlah lelaki ini hijrah, bukan karena Allah, tapi karena mengejar wanita itu. Masyhurlah lelaki itu dengan sebutan Muhajir Ummi Qais. Maka Rasulullah SAW bersabda hadis tadi sebagai pembeda, bahwa amal yang kelihatannya sama-sama hijrah, tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berbeda langit dan bumi, tergantung apa yang ada di hati niat. Allahu Akbar. Jelas sekali bedanya Ustadz. Sama-sama pindah, sama-sama capek, tapi nilainya beda total. Tepat sekali ya akhi. Sekarang, tarik benang merahnya ke sholat kita. Sholat kita ini hijrah. Hijrah dari dunia menghadap Allah. Hijrah dari kesibukan menuju ketenangan. Pertanyaannya, kita hijrah ini karena Allah atau karena Ummi Qais yang lain? Mungkin Ummi Qais kita adalah pujian mertua, atau status sosial biar dibilang soleh, atau karena tidak enak sama atasan di kantor, atau sekedar menggugurkan kewajiban biar tidak dosa. Hadis ini menampar kita. Innamal a'malu binniyat. Amal kita, sholat kita,
Nilainya persis seperti apa yang ada di hati kita saat takbiratul ihram itu. Ustadz, jika hadisnya sejelas itu, bagaimana Al-Quran berbicara tentang niat atau keikhlasan ini? Pondasi dari semua ini ada di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mukhlisin, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, hunafa, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ustadz, di situ ada kata mukhlisin. Ini sepertinya akar dari niat tadi. Bisa Ustadz jelaskan lebih dalam mungkin dari sisi bahasa Arabnya? Tentu ya akhi, ini analisis yang sangat penting. Kata mukhlisin adalah isim fa'il, subjek atau pelaku dari akar kata akhlasa, yukhlisu, ikhlasan. Akhlasa, yukhlisu, ikhlasan. Dari sisi ilmu sharaf atau morfologi Arab, ini menggunakan wazan af'ala. Wazan ini salah satu fungsinya adalah ta'diyah atau sayrurah, menjadikan sesuatu beda dengan khalasa, yang artinya murni, secara pasif. Akhlasa artinya berusaha menjadikan sesuatu itu khalis, artinya murni, jernih, bersih. Jadi mukhlis itu bukan sekedar ikhlas, tapi dia adalah subjek yang aktif, berjuang memisahkan ibadahnya dari kotoran-kotoran, seperti orang yang memisahkan emas dari tanah. Ada perjuangan di sana. Dari sisi balagha atau retorika, ayat ini menggunakan uslub al-qasr, yaitu gaya bahasa pembatasan, yaitu dengan an-nafyu, wa ma artinya tidaklah, dan al-istifna, illa artinya kecuali. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk ikhlas. Murnikan niatmu. Ini adalah pembatasan paling kuat dalam bahasa Arab. Seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, dari semua perintahku, inti dari inti, core of the core adalah ini. Ikhlas, murnikan niatmu. Jadi ikhlas itu bukan diam pasrah, tapi perjuangan memurnikan niat ya Ustadz. Tepat. Dan asbabun nuzul ayat ini walaupun para ulama menyebutkan ini berlaku umum, konteks awalnya adalah menegur ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan kaum musyrikin. Mereka itu juga beribadah ya akhi. Mereka juga menyembah, tapi ibadah mereka tidak murni. Ada yang dicampur dengan syirik, menyebut Nabi Uzair alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam anak Allah. Ada kaum musyrikin yang menyembah berhala sebagai perantara menuju Allah. Niat mereka tercemar. Relevansinya dengan kita umatul ijabah, umat yang telah menerima dakwah. Jangan sampai kita seperti mereka. Kita sholat, tapi niat kita bercampur. Niat karena Allah, tapi juga sedikit niat karena pujian manusia. Inilah yang disebut syirik khafi, syirik tersembunyi. Dan obatnya adalah menghadirkan niat yang khalis, murni, saat takbiratul ihram. Ustadz, kembali ke soal talafuz atau pelafalan usolli tadi. Bagi jamaah yang ingin mengamalkannya, mengikuti madhab Syafi'i misalnya, untuk membantu hati, bagaimana lafaz niat solat wajib yang standar Ustadz? Misalnya, solat zuhur, asar, maghrib, isyak, dan subuh. Baik, ini kita bicara teknis bagi yang mengambil pendapat mustahab tadi. Para fuqaha ahli fiqh syafi'iyah merumuskan lafaz ini untuk mencakup 3 rukun niat di hati, qasdul fi'li, menyengaja perbuatannya atau solat, ta'yin, menentukan solatnya, dan fardiyah, menyatakan kefarduannya. Untuk solat subuh sendirian, usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja solat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Untuk solat zuhur sendirian, teks Arab, أصلي فرض الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. Transliterasi, أصلي فرض الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. Artinya, aku sengaja solat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Untuk solat asar sendirian, teks Arab, أصلي فرض العصر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. Transliterasi,
أصلي فرض العصر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. Artinya, aku selaja sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Untuk sholat maghrib sendirian, teks Arab, Usalli fardal maghribi 3 rakaat mustaqbil al-qiblati adaan lillahi ta'ala. Transliterasi, Usalli fardal maghribi 3 rakaat mustaqbil al-qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Untuk sholat isya sendirian, teks Arab, Usalli fardal isyati 4 rakaat mustaqbil al-qiblati adaan lillahi ta'ala. Transliterasi, Usalli fardal isya'i 4 rakaat mustaqbil al-qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Bagaimana jika sholatnya sebagai makmum Ustaz atau sebagai imam? Tinggal ditambahkan. Jika jadi makmum, ditambah makmuman. Jika jadi imam, ditambah imaman. Jadi misalnya jadi makmum zuhur, teks Arab, Usalli fardadh zuhri makmuman lillahi ta'ala. Transliterasi, Usalli fardadh zuhri makmuman lillahi ta'ala. Saya tegaskan sekali lagi ya akhi, ini adalah lafaz yang disunnahkan, menurut pendapat Syafi'iyah dan lainnya, untuk membantu hati. Rukun yang wajib tetap adalah menghadirkan makna ini di dalam hati ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar. Sangat jelas, Ustadz. Tidak ada lagi alasan untuk saling menyalahkan. Ini masalah furu yang ada kelapangannya. Benar. Imam Syafi'i punya kaidah indah. Ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Pendapatku benar, tapi mungkin saja salah. Pendapat selainku salah, tapi mungkin saja benar. Inilah adab dalam khilafiyah. Baik Ustadz, selesai bab niat. Sekarang kita masuk ke pilar utamanya, takbiratul ihram. Ucapan Allahu Akbar. Kita mengucapkannya minimal 17 kali sehari dalam sholat fardu. Tapi seringkali ucapan ini hanya di lisan, Ustadz. Apa sebetulnya makna filosofis Allahu Akbar yang kita ucapkan sebagai pembuka sholat itu? Kenapa disebut takbiratul ihram? Ya akhi, ini adalah pertanyaan yang menggetarkan hati. Takbiratul ihram, kita bahas namanya dulu. Kenapa disebut ihram? Kata ihram berasal dari akar kata harrama yuharrimu, artinya mengharamkan atau menjadikan sesuatu terlarang. Artinya, saat lisan kita berucap Allahu Akbar sebagai pembuka sholat, kita sedang mengharamkan diri kita dari segala sesuatu selain sholat. Kita mengharamkan makan, minum, berbicara dengan manusia, tertawa, bergerak yang tidak perlu. Kita memasuki sebuah zona suci, haram, di mana kita hanya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti ihram saat haji atau umroh. Mengharamkan. Jadi ini adalah gerbang yang memisahkan kita dari dunia, Ustadz. Tepat sekali. Ini adalah gerbang. Sekarang maknanya, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini bukan sekedar kalimat berita. Ini adalah iqrar, taslim, dan isti'la, pernyataan ketinggian. Saat kita mengangkat tangan dan berucap Allahu Akbar, kita sedang mendeklarasikan kepada diri kita sendiri, kepada langit dan bumi, Ya Allah, Engkau Maha Besar, dan semua selainmu kecil. Masalah saya yang tadi membuat saya pusing, kecil. Hutang saya yang menumpuk, kecil. Di hadapan kekayaanmu. Jabatan saya yang saya banggakan, kecil. Pujian manusia yang saya harapkan, kecil. Hinaan manusia yang saya takuti, sangat kecil. Semua yang tadi memenuhi kepala saya, yang membuat saya resah, yang membuat saya sombong, semuanya kecil dan hina di hadapan kebesaran-Mu, ya Allah. Subhanallah. Ini adalah terapi, ya akhi. Ini adalah muhasabah instan. Jika kita benar dalam memaknai takbir ini, sholat kita tidak akan hampa. Bagaimana bisa hampa jika di awal saja kita sudah melemparkan seluruh isi dunia ke belakang punggung kita? Itulah hikmah kenapa kita mengangkat tangan. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin menjelaskan filosofi gerakan ini.
mengangkat tangan sejajar bahu atau telinga, seolah-olah kita melempar, tarh, melempar dunia dan segala isinya ke belakang. Tarahtu dunya wara'a dhahri, aku lempar dunia di belakang punggungku, dan aku menghadapmu sepenuhnya ya Allah. Jadi, takbiratul ihram adalah momen cut off, Ustadz, memutus diri dari dunia. Tepat. Ini adalah disconnect dari makhluk dan connect kepada Al-Khaliq. Ini adalah jawaban atas fenomena keresahan tadi. Kenapa kita resah? Karena dunia terlalu besar di hati kita. Kenapa kita bingung? Karena banyak Tuhan-Tuhan kecil, hawa nafsu, jabatan, materi yang kita akbarkan di hati kita. Maka sholat datang 5 kali sehari, mengingatkan kita dengan paksa, "Hei, kamu salah. Yang akbar hanya Allah. Allahu Akbar." Ini adalah kalibrasi ulang. Ini adalah riset tauhid kita. Masya Allah, niat yang lurus disambut dengan takbir yang penuh makna. Adakah kisah dari ulama salaf kita, Ustadz, yang bisa menggambarkan bagaimana mereka menghayati momen takbiratul ihram ini, agar kami termotivasi? Banyak sekali ya akhi. Hati saya gemetar jika mengingat kisah mereka. Ada kisah tentang Imam Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam Siyar A'lam An-Nubala karya Imam Adz-Dzahabi bahwa Imam Zainal Abidin yang dijuluki As-Sajjad karena ahli sujud, jika berwudu wajahnya pucat pasi. Ketika ditanya kepada keluarganya, "Kenapa engkau pucat saat berwudu?" Beliau menjawab, "Tahukah kalian di hadapan siapa aku akan berdiri?" Itu baru wudu ya akhi, belum sholat. Saat beliau takbiratul ihram, badannya akan bergemetar hebat, seolah-olah akan rubuh karena merasakan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ada lagi kisah yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya tentang Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam, seorang arif billah, orang yang mengenal Allah. Beliau pernah ditanya tentang bagaimana sholatnya, dan jawaban beliau ini adalah cermin untuk kita semua. Hatim Al-Asam berkata, "Jika waktu sholat tiba, aku berwudu dengan wudu zahir, fisik, dan wudu batin, taubat. Aku datangi masjid, aku berdiri di tempat sholatku, aku bayangkan Ka'bah di depanku, aku bayangkan as-sirad, jembatan di bawah telapak kakiku, aku bayangkan surga di kananku, neraka di kiriku, dan aku bayangkan malaikat maut, malakul maut, di belakangku siap mencabut nyawaku, dan aku bayangkan seolah ini sholat terakhirku." Lalu apa kata beliau? Kemudian aku bertakbir dengan pengagungan. Allahu Akbar. Aku membaca Al-Fatihah dengan tartil dan tadabbur. Aku ruku dengan tawadu. Aku sujud dengan khudu, ketundukan total. Aku duduk tasyahud dengan harapan. Dan aku salam. Lalu aku tidak tahu apakah sholatku ini diterima atau ditolak. Ya Allah, itu sholatnya Hatim Al-Asam. Bagaimana dengan sholat kita, Ustadz? Itulah pertanyaannya ya akhi. Sholat kita, Allahu Akbar, rakaat pertama ingat kunci motor. Rakaat kedua ingat balasan email. Rakaat ketiga ingat cicilan. Kita hadir secara fisik, tapi ghaib, absen secara ruh. Kenapa? Jawabannya ada di awal tadi. Karena niat kita tidak mukhlisin, tidak diperjuangkan untuk murni, dan takbir kita tidak benar-benar mengakbarkan Allah. Kita hanya mengakbarkan dunia kita. Ustadz, ini sangat mendalam. Jadi apa pelajaran besar, filosofi agung yang bisa kita tarik dari semua ini? Dan bagaimana ini menjadi solusi konkret bagi kami yang hidupnya sering resah, bingung, dan terjebak ritual hampa ini? Filosofi agungnya ya akhi adalah sholat adalah cermin kehidupan. Dan takbiratul ihram adalah kuncinya. Jika di luar sholat hidup kita semrawut, resah, dan bingung, itu karena di dalam hati kita Allah belum akbar. Ada hal-hal lain yang lebih besar dari Allah di hati kita. Bisa jadi harta, jabatan, validasi manusia, atau hawa nafsu kita sendiri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih Ar-Rahman, maha penyayang Ar-Rahim, memberi kita obat 5 kali sehari, yaitu sholat. Solusi konkretnya ada 3 langkah ya akhi. Ini praktis dan bisa langsung diamalkan.
Satu, persiapan niat qabla takbir atau sebelum takbir. Sebelum sholat, jangan buru-buru. Ambil 1 menit, duduk sejenak, sadari saya mau menghadap siapa. Hadirkan niat di hati. Jika Anda Syafi'i, bantu dengan lisan usolli. Sadari bahwa ini mungkin sholat terakhir kita. Ini yang disebut tahaddurul qalb, menghadirkan hati. 2, penghayatan takbir, ma'at takbir, bersama takbir. Saat mengangkat tangan dan lisan berucap Allahu Akbar, rasakan maknanya. Ya Allah, Engkau Maha Besar. Masalahku kecil, duniaku kecil. Aku serahkan semua urusanku padamu. Lakukan ritual melempar dunia ke belakang punggung. 3, menjaga efek takbir, ba'da takbir, setelah takbir. Setelah salam, bawa kebesaran Allah itu ke dalam hidup kita. Saat di kantor ada masalah, ingat, Allahu Akbar, masalah ini kecil, Allah Maha Besar. Saat di rumah ada konflik keluarga, ingat, Allahu Akbar, egoku harusnya kecil. Saat mau berbuat maksiat, ingat, Allahu Akbar, pengawasan Allah Maha Besar. Jika takbir kita benar ya akhi, hidup kita akan benar. Karena kita menempatkan Allah pada posisinya yang agung dan menempatkan dunia pada posisinya yang fana. Inilah makna firman-Nya dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh mengingat Allah, zikrullah itu akbar, lebih besar keutamaannya. Salat kita adalah zikrullah, mengingat Allah, dan puncaknya adalah Allahu Akbar, mengingat kebesaran Allah. Itulah yang akan memperbaiki hidup kita, menyelesaikan masalah kita, dan menenangkan hati kita. Ustadz, kembali sedikit ke masalah khilafiyah niat tadi. Tadi Ustadz sebut ini muktabar. Tapi di lapangan Ustadz, ini sering jadi sumber perpecahan. Ada yang sampai tidak mau sholat di belakang imam yang dia duga tidak talafus, atau sebaliknya. Bagaimana kita menyikapi ini di level masyarakat awam? Ya akhi, ini penyakit umat, penyakit ta'assub buta dan jahil akan keluasan khazanah fikih Islam. Mari kita dudukkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Mereka semua adalah mujtahid mutlak. Mereka adalah bintang-bintang di langit ilmu. Kita ini siapa? Kita ini debu di sepatu mereka. Ketika Imam Syafi'i dan para pengikutnya menganjurkan talafuz seperti yang dinukil Imam Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, beliau tidak sedang mewajibkan. Beliau hanya memberi solusi bagi orang yang seperti kita ini sulit fokus. Itu kaifiyah, metode untuk mencapai maksad, yaitu khusyuk. Di sisi lain, ketika para ulama Hanabilah, bila seperti Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni atau Malikiyah menyebut itu tidak dianjurkan, bahkan bisa jadi bid'ah jika diyakini wajib, mereka juga benar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak ada riwayat sahih dan sharih yang menyebut mereka rutin melafazkan usalli. Jadi dua-duanya punya hujah yang kuat ya Ustaz. Tentu. Yang satu berpegang pada zahir tekstual hadis, tidak ada contohnya. Yang satu lagi berpegang pada qiyas, analogi dan maqasid, tujuan syariat, yaitu membantu hati. Keduanya adalah metode istimbat, pengambilan hukum yang diakui dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Solusinya apa? Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum amal. Kita harus belajar. Yang Syafi'i jangan merasa paling benar. Yang Hambali atau yang ikut pendapat tidak talafuz jangan merasa paling sunnah. Pesan saya untuk jamaah, jika Anda merasa terbantu dengan talafuz, melafazkan usolli, untuk fokus, silahkan amalkan. Tapi jangan pernah meyakini itu wajib. Dan jangan pernah menyalahkan saudaramu yang tidak mengamalkannya. Jika Anda merasa cukup dengan hati dan itu membuat Anda lebih ittiba, mengikuti sunnah, silahkan amalkan. Tapi jangan pernah merendahkan saudaramu yang melafazkannya. Apalagi menuduhnya ahlul bid'ah. Bisa jadi hatinya jauh lebih hadir daripada kita yang merasa sunnah. Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama salaf, berkata, perbedaan pendapat di kalangan fuqaha adalah rahmat. Yang tidak boleh adalah perbedaan dalam usul, pokok-pokok akidah. Ini adalah rahmat ke lapangan. Jangan kita jadikan fitnah perpecahan. Ustadz, saya masih teringang dengan kata akbar. Tadi Ustadz jelaskan dari sisi bahasa. Tapi adakah makna filosofis yang lebih dalam lagi dari kata akbar? Masya Allah, pertanyaan cerdas ya akhi. Ini tadabbur yang indah. Kata akbar, akbaru, dalam ilmu nahwu atau gramatika Arab adalah isim tafdil.
ismu tafdil dari akar kata kabura. Kabura. Isim tafdil ini bermakna paling atau lebih. Paling besar atau lebih besar. Lebih besar dari apa, Ustadz? Nah, disinilah letak keagungan bahasa ini. Kalimat Allahu Akbar adalah kalimat yang mahdzuful mufaddalu alaih. Mahdzuful mufaddalu alaih. Objek pembandingnya dihilangkan. Allah tidak bilang, Allahu Akbar minal arsh. Allah lebih besar dari arsh. Allah tidak bilang, Allahu Akbar min dunyakum. Allah lebih besar dari duniamu. Allah hanya bilang, Allahu Akbar. Allah Maha besar, lebih besar. Dalam balaghah, retorika, penghilangan objek pembanding ini disebut hadf. Justru berfungsi untuk al-umum, keumuman. Artinya, Allah Maha besar, titik. Lebih besar dari apapun yang bisa kau bayangkan, pikirkan, atau rasakan. Ini adalah terapi psikologis yang dinamis, ya akhi. Saat engkau merasa masalahmu kabir, besar, sholat datang dan berkata, Allahu Akbar, Allah lebih besar dari masalahmu. Saat engkau merasa dirimu kabir, hebat karena jabatanmu, sholat datang, Allahu Akbar, Allah lebih besar dari jabatanmu. Saat engkau takut pada atasanmu yang kabir, yang berkuasa, sholat datang, Allahu Akbar, Allah lebih besar dari atasanmu. Jadi kata akbar itu dinamis, Ustadz. Dia menghancurkan berhala kebesaran apapun yang sedang kita hadapi saat itu. Tepat sekali. Itu maksudnya. Dia bukan sekedar maha besar yang statis. Dia maha lebih besar yang dinamis, yang selalu melampaui segala persepsi kita tentang besar. Inilah kenapa takbiratul ihram adalah rukun qauli, rukun ucapan yang tidak bisa diganti. Tidak bisa kita ganti Allahu a'zam, Allah Maha Agung. Tidak bisa Allahu Ajar, Allah Maha Mulia. Harus Allahu Akbar. Karena kata akbar inilah yang memiliki daya hancur terhadap semua Tuhan selain Allah di hati kita. Ustadz, tadi Ustadz singgung soal gerakan mengangkat tangan saat takbir. Ini juga kadang jadi pertanyaan. Sebatas mana mengangkatnya? Sejajar bahu atau telinga? Ya akhi, lagi-lagi ini adalah khilafiyah dalam hayat, tata cara yang semuanya bersumber dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat sahih, hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya hingga hadwu mangkibaihi, sejajar kedua pundaknya. Ini dipegang mazhab Hanbali dan Hanafiyah. Ada riwayat lain, hadis riwayat Muslim dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu bahwa beliau mengangkat tangannya hingga hadwu udhunaihi, sejajar kedua telinganya. Ini menjadi pegangan kuat dalam mazhab Syafi'i. Keduanya sunnah. Mana yang kita amalkan? Tafadhol, silahkan. Yang penting adalah mengangkat tangan. Hikmah terbesarnya ya akhi, bukan pada setinggi apa, tapi kenapa diangkat. Tadi kita sebut filosofi Imam Al-Ghazali, yaitu melempar dunia. Ada filosofi lain. Para ulama menyebut ini adalah isti'arul istislam. Isy'ar al-istislam. Syiar penyerahan diri. Seperti tawanan perang yang mengangkat tangan di hadapan raja. Saya menyerah, saya tunduk total. Maka saat kita Allahu Akbar sambil mengangkat tangan, kita sedang berkata, Ya Allah, aku datang sebagai tawananmu. Aku menyerah pada kehendakmu. Aku tunduk pada kebesaranmu. Jika kita sholat dengan perasaan tawanan yang menyerah ini, masih adakah kesombongan? Harusnya tidak ada. Jadi kata akbar itu dinamis, Ustadz. Dia menghancurkan berhala kebesaran apapun yang sedang kita hadapi saat itu. Tepat sekali. Itu maksudnya. Dia bukan sekedar maha besar yang statis. Dia maha lebih besar yang dinamis, yang selalu melampaui segala persepsi kita tentang besar. Inilah kenapa takbiratul ihram adalah rukun qauli, rukun ucapan yang tidak bisa diganti. Tidak bisa kita ganti Allahu a'zam,
Allah Maha Agung, tidak bisa. Allahu Ajal, Allah Maha Mulia. Harus Allahu Akbar. Karena kata akbar inilah yang memiliki daya hancur terhadap semua Tuhan selain Allah di hati kita. Ustadz, tadi Ustadz singgung soal mengangkat tangan saat takbir. Ini juga kadang jadi pertanyaan. Sebatas mana mengangkatnya, sejajar bahu atau telinga? Ya akhi, lagi-lagi ini adalah khilafiyah dalam hayat, tata cara yang semuanya bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Ada riwayat sahih, hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya hingga hadwu mankibaihi, sejajar kedua pundaknya. Ini dipegang madhab Hanbali dan Hanafiyah. Ada riwayat lain, hadis riwayat Muslim dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengangkat tangannya hingga hadwu udhunaihi, sejajar kedua telinganya. Ini menjadi pegangan kuat dalam madhab Syafi'i. Keduanya sunnah. Mana yang kita amalkan? Tafadhal, silahkan. Yang penting adalah mengangkat tangan. Hikmah terbesarnya ya akhi bukan pada setinggi apa, tapi kenapa diangkat. Tadi kita sebut filosofi Imam Al-Ghazali, yaitu melempar dunia. Ada filosofi lain. Para ulama menyebut ini adalah isti'arul istislam, syiar penyerahan diri. Seperti tawanan perang yang mengangkat tangan di hadapan raja. Saya menyerah, saya tunduk total. Maka saat kita Allahu Akbar sambil mengangkat tangan, kita sedang berkata, Ya Allah, aku datang sebagai tawananmu. Aku menyerah pada kehendakmu. Aku tunduk pada kebesaranmu. Jika kita sholat dengan perasaan tawanan yang menyerah ini, masih adakah kesombongan? Harusnya tidak ada. Ustadz, di pembukaan tadi, Ustadz sebut bahwa pemahaman ini bisa menyelesaikan masalah individu dan keluarga. Tadi sudah jelas untuk masalah individu, resah, bingung. Bagaimana sholat yang benar, yang dimulai dengan niat dan takbir yang benar, bisa menyelesaikan masalah keluarga? Ya akhi, keluarga adalah sholat dalam versi mini. Dan sholat adalah keluarga dalam versi ibadah. Dalam sholat berjamaah ada imam dan makmum. Dalam keluarga ada imam suami dan makmum istri dan anak-anak. Masalah keluarga muncul dari mana? Pertama, niat yang salah. Menikah niatnya bukan lillah, ibadah. Tapi niatnya karena dunia, harta, kecantikan. Akhirnya saat hartanya habis atau kecantikannya pudar, goyang rumah tangganya. Kedua, masalah takbir. Suami merasa, Allahu Akbar, saya yang paling besar di rumah. Dia merasa akbar dari istrinya. Dia lupa bahwa di atas dia ada Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Akhirnya dia zalim, dia sewenang-wenang. Istri juga begitu. Dia merasa, ana akbar, saya yang paling besar. Mungkin karena karirnya lebih tinggi dari suami, gajinya lebih besar. Dia lupa takbirnya. Dia lupa bahwa Allah telah menetapkan suami sebagai qawwam, pemimpin. Jadi, kata akbar itu dinamis, Ustadz. Dia menghancurkan berhala kebesaran apapun yang sedang kita hadapi saat itu. Tepat sekali. Itu maksudnya. Saat suami dan istri berdiri berdampingan, sholat jamaah, mereka berdua sama-sama mengangkat tangan. Sama-sama bilang, Allahu Akbar. Itu adalah deklarasi di hadapan Allah, kita sama. Kita hamba. Ego kita kecil. Saat suami salah, dia harus ingat takbirnya. Allahu Akbar, egoku harusnya kecil. Aku harus minta maaf. Saat istri salah, dia ingat takbirnya. Allahu Akbar, gengsiku harusnya kecil. Aku harus minta maaf. Sholat yang benar akan melahirkan sakinah, ketenangan. Kenapa? Karena niatnya lurus, lillah, dan takbirnya benar. Tidak ada lagi perebutan siapa yang paling akbar di dalam rumah. Yang ada hanya siapa yang paling takwa di hadapan Allahu Akbar. Inilah solusi keluarga. Perbaiki sholat kita, ya akhi. Subhanallah, Ustaz. Tidak terasa begitu dalam dan luas pembahasan kita malam ini. Dari sebuah pertanyaan, kapan niat dan apa itu takbir, kita diajak menyelami hakikat ibadah fikih, bahasa hingga solusi problematika hidup dan keluarga. Ustadz, sebelum kita tutup, mohon berikan kami satu wejangan penutup dan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang bisa kami bawa pulang untuk muhasabah sholat kami. Ya akhi, hadirin jamaah kamar renungan dimanapun berada, ilmu yang kita bahas malam ini dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah,
dari khazanah para ulama kita, semua ini bukan untuk menambah wawasan, bukan untuk bahan debat. Ilmu ini adalah hujjah. Hujjah yang akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan tanya, sudah aku sampaikan ilmunya, lalu apa yang kau amalkan? Maka, malam ini, sebelum kita tidur, mari kita muhasabah. Mari kita renungkan solat kita yang tadi. Solat Isya kita, solat Maghrib kita, solat Asar kita. Tanyakan pada diri kita ya akhi. Tanyakan dengan jujur. Tanyakan dengan jujur. Pertama, untuk siapa aku solat hari ini? Apakah lillah, karena Allah, atau ada syirik-syirik kecil yang menyelinap? Ada riya, ada ingin dilihat, ada menggugurkan kewajiban. Kedua, saat aku bertakbir Allahu Akbar, apa yang akbar di hatiku saat itu? Apakah benar Allah? Ataukah duniaku, masalahku, gengsiku, pekerjaanku? Ketiga, sudahkah solatku mengubah diriku? Jika solatku sudah benar, kenapa lisanku masih suka berdusta? Kenapa mata aku masih suka maksiat? Kenapa aku masih sombong pada istriku atau durhaka pada suamiku? Jangan-jangan ya akhi, jangan-jangan solat kita selama puluhan tahun ini hanyalah gerakan tanpa ruh, hanya badan tanpa hati. Solat yang seperti kata Rasulullah SAW bagaikan kain kumal lalu dilemparkan kembali ke wajah pelakunya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Mari kita mulai perbaiki. Mulai dari solat kita berikutnya. Solat subuh nanti. Mari kita niatkan mukhlisin, murni karena Allah. Mari kita bertakbir Allahu Akbar dan rasakan kebesarannya dan lemparkan dunia di belakang kita. Perbaiki satu solat itu, lalu perbaiki solat berikutnya. Terus berjuang, karena ikhlas adalah perjuangan seumur hidup. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas bimbingan dan ilmunya. Ini adalah tamparan, sekaligus pelukan bagi kami. Mari Ustadz, kita tutup perjumpaan ini dengan doa. Mohon Ustadz pimpin doa untuk kami semua. Ya akhi, mari kita angkat tangan kita tundukkan hati kita hinakan diri kita di hadapan Allah yang Maha Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa lisan kami, dosa mata kami, dosa hati kami, terimalah taubat kami ya Tawwab. Ya Allah, Ya Alim, kami telah mendengar sebagian dari ilmu-Mu malam ini tentang niat dan tentang takbir. Ya Allah, jadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang bencana bagi kami. Ya Allah, Ya Muqallibal Qulub, hati kami lemah ya Allah, hati kami mudah terbolak-balik. Seringkali kami niat karenamu, namun di tengah jalan, riak dan ujub merusaknya. Ya Allah, thabbit qulubana ala dinik, teguhkan hati kami di atas agamamu. Anugerahkan kami ikhlas, keikhlasan dalam setiap niat kami. Ya Allah, ajarkan kami untuk benar-benar mengakbarkan Engkau, ajarkan solat kami agar hidup, agar solat kami beruh, agar takbir kami menggetarkan jiwa kami, dan mengecilkan dunia di mata kami. Ya Allah, perbaiki solat kami, dan dengan solat itu, perbaiki hidup kami, perbaiki keluarga kami, perbaiki rizki kami, perbaiki akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdurrahman. Jamaah Kamar Renungan, demikian perjumpaan kita di segmen Anda Bertanya, Islam Menjawab. Saya Galih P. Saputra. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.